كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Selanjutnya Ustaz di YouTube. Yang pertama, apakah termasuk taklid buta jika hanya mengkhususkan belajar agama dari beberapa guru saja yang kita anggap manhaj dan akidahnya lurus sesuai jalan para as-salaf? Baik, Masya Allah. Tentunya kita harus tahu dulu apa itu taklid. Karena sekarang ini memang banyak tuduhan. Kalau kita hanya, sebenarnya tuduhan ini karena ada orang yang mau kita belajar juga ke guru dia, yang kita yakini dan kita tahu itu gurunya bermasalah. Itu bermasalah. Ketika kita hanya belajar sama guru di sini misalnya, dia akan mengatakan kamu taklid, kamu taklid. Yang pada prakteknya sebenarnya mereka tidak tahu apa itu makna taklid. Taklid dijelaskan oleh ulama usul adalah ittiba man qauluhu laisa bihujjah biduni hujjah. Perhatikan pengertian taklid. Ittiba man laisa qauluhu hujjatan biduni hujjah. Atau kata lainnya, ittiba man laisa qauluhu dalilan biduni dalil. Sama saja. Atau bisa juga dibilang ittiba man laisa qauluhu nas bila nas. Semuanya tiga tabir sama saja maksudnya. Taklid, supaya kita tidak sembarang bilang kamu taklid. Apa itu taklid? Taklid adalah mengikuti orang yang ucapannya bukan dalil dan tanpa dalil. Kami ulangi. Taklid adalah mengikuti orang yang ucapannya bukan dalil. Ya, yang ucapannya adalah dalil Nabi tanpa dalil. Tanpa dalil. Iya. Mengikuti ucapan orang itu bukan dalil, yaitu selain Nabi. Berarti mengikuti Nabi bukan taklid. Karena ucapan Nabi adalah apa? Dalil. Ucapan Nabi adalah dalil. Berarti ikut Nabi bukan taklid. Satu. Selain Nabi, mengikutinya dianggap taklid kalau biduni dalil. Kalau tanpa dalil. Adapun misalnya, anak ucapkan sesuatu, kemudian antum ikuti, bukan karena ucapan anak, karena dalil yang anak sebutkan. Seperti misalnya masalah tadi, pertanyaan pertama. Anak bilang bercadar wajib bagi setiap muslimah yang mampu untuk melakukannya. Ini anak ucapkan dan anak sertai dengan apa? Dalil dari Al-Quran, kemudian ucapan sahabat. Ucapan sahabat. Kalau antum ikuti ucapan ini, bukan taklid namanya. Kenapa? Karena antum ikut dalil. Jadi perhatian, banyak sekali orang menuduh orang taklid, tapi kalau kita tanya apa itu taklid, perhatikan pengertian taklid di dalam pandangan syariat yang dijelaskan oleh ulama usul. Mengikuti orang yang ucapannya bukan dalil tanpa dalil. Kalau mengikuti yang ucapannya dalil, yaitu Nabi, atau mengikuti orang yang ucapannya bukan dalil tapi dia ucapkan, bawakan dalil dari Al-Quran atau Sunnah, ya paling sedikit dari ucapan sahabat atau ijma' salaf, maka ini bukan taklid namanya. Bukan taklid namanya, tapi ikut dalil. Tapi ikut dalil. Mungkin bisa dipahami. Maka ketika kita bilang belajar di sebagian ustadz dan dianggap taklid, tergantung antum belajar di ustadz yang antum pilih ini kenapa? Apakah karena ucapan ustadz atau karena dalilnya yang dia pakai itu lebih kuat dan lebih jelas daripada yang lain? Maka ini namanya bukan apa? Bukan taklid. Mudah-mudahan bisa dipahami makna taklid yang benar ini. Mudah-mudahan. Karena banyak sekali orang menuduh orang lain kamu taklid kalau hanya satu ustadz. Enggak. Walaupun hanya satu ustadz, tapi antum ikuti dalilnya, bukan taklid. Bukan apa? Bukan taklid. Iya, walaupun itu tadi saya bilang di awal itu sebenarnya tuduhan kosong. Tuduhan yang orang tuduhkan
karena kita tidak mau juga seperti dia. Iya, mereka kan punya kaidah sebagian orang, kita ambil baiknya saja. Sana senang, sini senang, kok ada depan muka. Iya, yang dipakai. Tidak boleh begitu orang dalam agama. Tidak boleh di sana senang, di sini senang. Semuanya harus sesuai dengan dalil. Harus sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam. Ustaz. Tapi biasanya Ustaz, kalau misalnya ada orang yang berpemahaman seperti itu, mereka langsung bilang, wah bahaya ini, nanti ilmumu tidak banyak begitu katanya, karena tidak banyak ambil guru begitu. Para sahabat hanya satu sumbernya, ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Ya, bahkan kalau orang masih pemula, itu cukup dengan satu itu bagus, supaya dia tidak terlalu banyak cabangnya. Makanya ulama contohkan, kalau mereka karang buku itu satu pendapat dulu. Kemudian yang kedua naik ke dua pendapat, level kedua. Level ketiga itu naik ke banyak. Naik ke pendapat yang banyak. Apakah dua atau tiga dari semua pendapat di ulama madhab. Itu tidak apa-apa untuk tahap awal kita belajar. Baik Ustaz, Masya Allah.